Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bisyukril walidain wal ihsan ila abawain. Wassalatu wassalamu ala jadil hasanain nabiyil haramain imamin kiblatain wa ala alihi salatu wassalaman daimain mutalazimain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Wa qala Rasulullah aidan, innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi rida'an bima yatraf. Ayul hadirun, wahai para sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan seorang muslim menuntut ilmu. Jika kita berbicara tentang kemuliaan menuntut ilmu, maka ilmu itu adalah sebuah lentera dalam kehidupan kita. Karena dengan ilmu manusia bisa membedakan mana itu yang baik, mana itu yang buruk. Dengan ilmu itu pula manusia akan mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Jadi keutamaan orang yang berilmu itu dia punya derajat di hadapan Allah. Namun ketika seorang hamba yang berilmu, maka akan tumbuh keimanan kepada Allah. Dengan adanya iman kepada Allah, maka seorang hamba yang berilmu akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Namun sebaliknya, ketika seorang hamba yang berilmu namun dengan ilmunya tersebut tidak tumbuh iman kepada Allah, maka tentu ilmu tersebut tidak akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, ilmu itu terbagi menjadi dua golongan, atau ilmu itu terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah ilmu yang ada pada seorang hamba. Dengan ilmu tersebut dia semakin taat kepada Allah. Ada ilmu yang ada pada seorang hamba, namun dengan ilmu tersebut dia semakin jauh dari Allah. Jadi intinya, ketika seorang hamba ada ilmu dalam hatinya, dengan ilmu tersebut akan tumbuh iman kepada Allah, dengan iman tersebut akan tumbuh takwa kepada Allah, maka tentu dia akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah, bukan saja di dunia, namun wal akhirat khairu wa abqa. Ketika berjumpa dengan Allah, ketika bertemu dengan Allah nanti di akhirat nanti, Allah akan kumpulkan dia bersama orang-orang yang saleh. Dia akan kumpulkan dia bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah akan kumpulkan dia bersama orang-orang yang muflihun, yang beruntung insyaallah. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'ali bil ilmi wa man arada al akhirah fa'ali bil ilmi wa man arada huma fa'ali bil ilmi. Kata Nabi kita, barang siapa ingin bahagia di dunia maka dengan ilmu. Barang siapa ingin bahagia di akhirat maka dengan ilmu. Barang siapa ingin bahagia dua-duanya, kata Nabi, dunia dia ingin bahagia, akhirat pun juga dia ingin bahagia, maka dengan ilmu. Jadi ketika seorang hamba ada ilmu dalam hatinya, maka tentu Allah akan berikan kemudahan dalam hidupnya untuk mendapatkan kemuliaan. Karena orang yang berilmu, para malaikat membentangkan sayapnya sampai ke arsy Allah. Untuk apa? Para malaikat mohon ampun kepada orang-orang yang berilmu. Para malaikat mohonkan
doa kepada orang-orang yang berilmu. Untuk apa? Agar Allah berikan ampunan kepada orang-orang yang berilmu. Karena kata Nabi, ilmi wan nur, ilmu itu adalah cahaya yang menjadikan manusia itu semakin taat kepada Allah. Dan ilmu itu adalah lentera kehidupan. Bagi seorang hamba yang berilmu, maka iblis akan bersusah payah untuk menyesatkan orang-orang yang berilmu. Dia akan berekstra keras untuk menggoda orang yang berilmu. Namun ketika orang yang tidak berilmu, bagi iblis itu mudah untuk digoda. Namun ketika orang yang berilmu, tentu bukanlah hal yang mudah. Iblis akan berusaha keras untuk menyesatkan orang-orang yang berilmu. Maka dengan ilmu tersebut, maka tentu Allah akan berikan kemuliaan, Allah akan berikan perlindungan, Allah akan berikan penjagaan kepada orang-orang yang berilmu. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kata Nabi kita Muhammad, kun aliman, jadilah engkau menjadi orang yang belajar ilmu, au muta'aliman, atau orang yang mengajarkan ilmu, au mustami'an, atau mendengarkan ilmu, au muhibban, atau cinta kepada orang-orang yang berilmu, wala takun khamisan fatahlik. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kelimah. Kata Nabi, siapa yang kelimah? Dia tidak mampu mengajarkan ilmu, dia tidak mampu, tidak ingin belajar ilmu, dia tidak mau mendengarkan ilmu, apalagi dia cinta kepada orang-orang yang berilmu, dia tidak ingin. Maka itulah kata Nabi orang yang kelima. Siapa? Orang yang tidak tergolong menjadi orang yang baik. Apa yang kata Nabi tersebut? Mari kita belajar untuk menyampaikan ilmu, walaupun hanya satu ayat kata Nabi. Namun ketika kita belum bisa menyampaikan ilmu, jadilah kita orang yang belajar ilmu. Karena setiap hembusan napas kita, ketika kita belajar menuntut ilmu, itu akan jadi ibadah. Dan setiap langkah kita, ketika kita belajar untuk menuntut ilmu, maka itu akan jadi ibadah. Intinya, setiap perkara yang kita lakukan berhubungan dengan ilmu, maka Allah akan berikan kemuliaan kita kepada kita. Allah akan angkat derajat kita. Lalu kata Nabi, jikalau kalian tidak ada kesempatan untuk belajar ilmu, maka jadilah orang yang senang mendengarkan orang-orang yang berikan nasihat, senang kepada orang-orang yang menyampaikan ilmu. Namun jikalau kalian juga tidak ada waktu, kata Nabi, kalian jadilah orang yang au muhibban, punya rasa cinta kepada orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena ketika kita tumbuhkan rasa cinta kepada orang yang berilmu, maka kita akan mendapatkan pahala. Meskipun kita tidak berjumpa dengan orang yang berilmu, namun kita tetap tanamkan kepada orang yang berilmu, maka pastikan Allah akan bertemukan kita kepada orang yang berilmu. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat nanti Allah akan kumpulkan kita bersama orang-orang yang berilmu. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad, ya Rasulullah, mungkinkah aku nanti akan bersama denganmu di syurga ya Rasul? Apa jawab Nabi kita Muhammad? Ya sadiqi la tahzan, al-mar'u ma'aman ahabba. Wahai sahabatku, kau jangan sedih, nanti di akhirat nanti seseorang akan berkumpul bersama dengan orang yang dicintainya. Jadi kita tanamkan rasa cinta kita kepada orang-orang yang berilmu, kepada para alim ulama, kepada para habaib, para tabi'in, kepada para kiai, para ustaz dan ustazah. Kita cinta kepada orang yang berilmu, maka pastikan Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Mari saudaraku, mari sahabat-sahabatku, tidak ada waktu untuk, dalam arti kata tidak ada kata yang tidak untuk kita tidak menuntut ilmu. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi yang lain, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu wajib dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya kewajiban seorang muslim itu menuntut ilmu dari dia lahir sampai dia kembali kepada Allah. Itulah akhir dari perjalanan seorang hamba menuntut ilmu. Dan apabila dia masih hidup,
apabila napasnya masih bisa dihembuskan, apabila kedua matanya masih bisa berkedip, apabila kedua kakinya masih bisa melangkah, maka berarti masih ada kewajiban dalam dirinya untuk menuntut ilmu, untuk memahami ilmu agama. Namun ketika dia tidak bisa lagi menggerakkan semua anggota tubuhnya, namun telinganya masih bisa mendengar, berarti dia masih bisa kewajiban untuk mendengarkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabatku yang dimanapun berada, mari selagi Allah berikan kesempatan kepada kita, mata yang sehat, lisan yang fasih, kedua tangan yang bisa digerakkan, kedua kaki yang bisa dilangkahkan, telinga bisa mendengar, semua aktivitas, nikmat iman, nikmat kesehatan masih Allah berikan kepada kita. Mari kita gunakan untuk menuntut ilmu, kita perdalami ilmu agama. Karena apa? Dalam hadis Nabi yang lainnya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan pemahaman ilmu agama kepadanya. Mari saudaraku, mungkin ini saja sekilas info, sekilas ucapan kalam hikmah yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata-kata yang indah, itulah dari Allah. Jikalau ada kata-kata yang salah, itu dari saya sendiri. Saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.